Ya, pasca serangan ransomware ke pusat data berbagai layanan publik berbasis cyber mengalami gangguan. Meski terus didalami, pemerintah menduga pelaku serangan cyber ini adalah Lockbit, yaitu sindikat ransomware yang paling aktif di dunia selama 3 tahun terakhir. Dan untuk membahasnya lebih dalam telah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Perindo Anjas Pramono. Assalamualaikum, selamat sore Bang Anjas. Halo, selamat sore. Ya, dengan Juno, Bang Anjas di studio. Selamat sore, Bang Juno. Ya, Bang Anjas, kita tahu ini bahwa data kita, ya BSSN dan juga Kemenkominfo tadi dalam rapat pendapat mengakui ada kesalahan dalam tata kelola. Anda melihat kejadian yang merugikan banyak sektor, termasuk tadi imigrasi, Kemendikbud. Bagaimana Anda melihat ini? Oke, yang pertama agak sedikit lucu ya ketika saya melihat bahwa pemerintah posisi sekarang itu kan justru melempar bola panas kepada masyarakat dengan mengindikasikan bahwa ini serangan balik dari para pemain judi online yang selama ini telah diberantas. Ini yang menurut saya lucu sekali karena memang kalau misalkan ada proof atau bukti bahwa itu memang dilakukan serangan balik oleh teman-teman bandar judi online, ya silahkan diusut gitu kan. Lalu jangan sampai ketika pemerintah itu sebenarnya tidak tahu akar masalahnya di mana, lalu melempar isu bola panas ke masyarakat. Ini yang akan menjadi apa ya, keambiguan yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, yang perlu kita soroti adalah bagaimana pemilihan vendor dalam proyek PDN, pengadaan PDN itu sendiri ya. Karena ketika kita bicara soal PDN itu tadi, ketika kita bicara soal vendor dan asas meritokrasi, ketika asas meritokrasi terbangun di Kominfo dan juga BSSN, saya sangat yakin betul ini akan bisa terlaksana dengan baik. Akan tetapi yang jadi permasalahan adalah ketika saat ini terjadi adanya misleading yang dilakukan oleh Kominfo dan BSSN. Ini artinya asas meritokrasi dalam pemilihan vendor di kementerian atau lembaga terkait itu memang belum sepenuhnya terjadi di kementerian. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Kominfo, pemerintah dan BSSN saat ini seperti pemadam kebakaran. Ketika sudah terjadi kebakaran baru mereka datang. Kemudian tiba-tiba mereka tidak tahu apa-apa dan tidak mau disalahkan. Ini yang perlu kita evaluasi bersama. Karena saya pikir harus ada backup data. Hampir semua kebutuhan sosial media atau kebutuhan soal media atau yang berkaitan soal data itu pasti ada backupnya. Permasalahannya adalah ketika sekarang tidak ada backup data, yang kita tanyakan adalah datanya itu disetorkan atau enggak. Datanya ada di mana dan vendornya siapa. Ini yang harus terbuka. Karena kita melihat bahwa sampai sekarang kita masih belum tahu dan pemerintah masih belum transparan. Data apa saja yang bocor, kementerian apa saja yang bocor, dan bagaimana tindak lanjut pasca kebocoran ini. Apakah perlu men-scraping data dari bawah lagi dengan bottom up, dari bawah ke atas, atau seperti apa? Itu yang perlu kita amati dan kita perlu kawal bersama, teman-teman. Oke, Bang Anjas. Sekarang kita tahu bahwa data ini ibaratnya kan new oil ya di masa sekarang. Bahwa sangat berguna, sangat berharga, tadi ibaratnya minyak lah seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana usaha pemerintah dan tanggapannya, yang tentunya publik juga melihat bahwa respon dari pemerintah dan pihak terkait khususnya Kominfo dan BSSN ini sangat lambat dan seperti tidak ada solusi. Ini juga tentunya menjadi catatan sendiri. Bagaimana Anda melihat pola-pola pattern yang dilakukan pemerintah ketika serangan terjadi dan sampai hari ini yang tadi transparansi saja tidak semua dibuka untuk publik? Ini menarik sekali ya ketika kita bicara soal policy data dan sebagainya. Di beberapa negara Eropa, bahkan mereka ketika sekelas Eropa dan juga di Amerika, barang mana ada perusahaan yang mereka membocorkan data pelanggannya saja sampai diusut, bahkan perizinannya dicabut. Nah, yang terjadi di Indonesia sendiri adalah pemerintahnya sendiri yang mereka membocorkan data masyarakatnya. Entah dengan cara apapun itu, kita tidak mau tahu karena itu memang ranah dan wewenang pemerintah. Yang perlu kita evaluasi bersama adalah bagaimana pemilihan vendor yang telah dipilih pemerintah untuk menggarap program atau proyek bernama PDN. Itu yang perlu kita kritisi dan itu yang perlu kita tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana asas meritokrasi ini sejauh mana sudah dibangun di Kementerian Kominfo atau di pemerintahan lembaga-lembaga yang terkait. Jangan sampai ketika asas meritokrasi ini lupa. Nah, impactnya seperti ini. Yang menanggung nggak cuma BSSN dan Kominfo, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan jujur ketika sekarang saya juga merasa dirugikan karena tiket saya hangus dan paspor saya, perpanjangan paspor untuk agenda saya ke Jepang jadi tercancel gitu. Itu karena berkat bobroknya sistem yang ada di pemerintahan saat ini.
Oke, Bang Anjas, kalau kita melihat bagaimana sebenarnya pemerintah melindungi data-data termasuk tadi data nasional dan data-data personal kita sebagai seorang pribadi gitu, apakah ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak menaruh perhatian lebih di sini, padahal tadi ini adalah hal yang sangat krusial, apalagi kalau kita bicara proxy ya, perang war, proxy war. Indonesia kalau kita lihat memang sangat lemah. Apakah ini Anda melihat bahwa memang negara kita lemah sekali dalam melindungi data? Ya, benar. Ketika kita bicara soal data privasi dan sebagainya, pemerintah itu tidak pernah memfokuskan diri atau menjadikan parameter sebagai dalam hal sekuritas atau security atau dalam keamanan security cyber itu kita masih minim. Yang penting platform ada dulu, tapi kita tidak pernah bicara soal, pemerintah tidak pernah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana firewall yang dipakai, kemudian base tier 1, tier 2 yang dipakai dalam mengcover sebuah aplikasi atau platform ini berjalan. Dan justru bukan hanya kita sendiri, tapi Presiden juga mengeluhkan di luar sana ada puluhan ribu platform aplikasi yang sengaja dibentuk oleh kementerian lembaga terkait. Lalu apa tujuannya? Yang justru membuat pemerintah semakin bingung, masyarakat juga bingung, anggaran hanya dikeluarkan semena-mena, hanya untuk formalitas SPJ dan sebagainya. Nah, itu yang Partai Perindo kritisi, dan saya pikir sudah waktunya bagaimana keamanan cyber kita harus ditingkatkan. Kita juga sangat menginginkan adanya cyber troops atau bagaimana TNI di bidang cyber kayak gitu. Ketika di beberapa negara sudah dilaksanakan, dan jangan sampai kita kehilangan langkah atau ketertinggalan langkah lebih lama lagi dengan negara-negara lain. Apalagi Indonesia sempat mewacanakan diri ingin menjadi pusat data centernya ASEAN. Tapi asnya 2024 kita kebocoran data, dan itu hampir ke seluruh masyarakat Indonesia terkena imbas. Oke, baik. Bang Anjas, terima kasih sekali atas insight-nya di akhir pekan ini. Semoga ini jadi catatan yang penting untuk banyak pihak, karena Anda dan saya juga merasa dirugikan dengan keteledoran yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih, Bang Anjas. Salam sehat.